lakukan adalah proses pengembalian keputusan, di mana melalui proses ini organisasi formal menetapkan apakah mereka perlu membeli produk dan jasa dan mengidentifikasi, mengevaluasi, serta membeli antara merek dan pemasok yang ada. Selanjutnya adalah pasar bisnis. Pasar bisnis terdiri dari semua organisasi yang mendapatkan barang dan jasa yang digunakan untuk memproduksi produk atau jasa lain yang kemudian dijual atau disewakan atau diposok ke organisasi lain. Karakteristik pasar bisnis terdiri dari pembeli yang lebih sedikit tetapi lebih besar, hubungan pemasok pelanggan erat, pembelian profesional, pengaruh pembelian berganda, panggilan penjual berganda, permintaan turunan, permintaan inelastis, permintaan berfluktuasi, pembeli konsentrasi secara geografis, pembelian langsung. Oke, kali ini saya yang akan menerangkan materi. Situasi pembelian. Situasi pembelian dapat dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu pembelian kembali secara langsung. Departemen pembelian langsung melakukan pembelian ulang dari pemasok yang disetujui. Yang kedua adalah pembelian kembali modifikasi. Departemen pembelian melakukan modifikasi spesifikasi. Yang ketiga adalah tugas baru. Pembeli membeli jasa atau produk untuk pertama kali. Yang keempat adalah pembelian sistem. Pembelian solusi total suatu masalah dari satu penjual. Selanjutnya adalah pusat pembelian. Pusat pembelian adalah unit pengambil keputusan dari organisasi pembelian, meliputi semua anggota organisasi, yaitu pencetus, pengguna, pihak yang mempengaruhi, pengambil keputusan, pemberi persetujuan, pembeli, dan penjaga gerbang. Pusat pembelian umumnya mempunyai 5 atau 6 anggota. Penjual kecil berkonsentrasi menjangkau influencer kunci. Sementara penjual besar melakukan penjualan multi-level yang mendalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada rekan sebelumnya yang sudah menerangkan beberapa materi masih terkait dalam menganalisa pasar bisnis. Nama saya Mardiansyah Fajar. Saya akan mencoba menerangkan dua materi. Yang pertama adalah tahap-tahap dalam proses pembelian. Tahap-tahap dalam proses pembelian itu terbagi menjadi 8 fase. Yang pertama adalah pengenalan masalah, deskripsi kebutuhan umum, spesifikasi produk, pencarian pemasok, pengumpulan proposal, pemilihan pemasok, spesifikasi pesanan rutin, serta tinjauan ulang kinerja. Itulah beberapa fase yang sangat dibutuhkan dalam tahap-tahap proses pembelian. Kemudian materi selanjutnya adalah hubungan dalam bisnis ke bisnis. Dalam bisnis kita perlu sangat menjaga hubungan baik agar bisnis kita berkesinambungan. Sementara hubungan bisnis ke bisnis dibedakan oleh alternatif, pentingnya kompleksitas pasokan, dan dinamisme pasar. Dan juga ada hubungan pembeli pemasok yang digolongkan menjadi 8 golongan. Yang pertama adalah dan penjualan dasar. Kemudian pembelian per elemen, transaksi kontraktual, pasokan pelanggan, sistem kerjasama, kolaboratif, adaptif di kedua pihak, pelanggan adalah raja. Nah, itulah hubungan-hubungan pemasok dan pembeli yang digolongkan menjadi 8 golongan tersebut. Menciptakan kepercayaan adalah salah satu syarat hubungan jangka panjang yang sehat dalam sebuah bisnis. Terima kasih. Resiko dan oportunisme. Koordinasi vertikal memperkuat ikatan pelanggan penjual sekaligus meningkatkan risiko terhadap investasi khusus pengeluaran yang dirancang khusus untuk perusahaan tertentu dan mitra rantai nilai. Oportunisme, perbuatan curang dengan tidak menghantar nilai yang diharapkan, kerap terjadi di bisnis to bisnis, pasar lembaga dan pemerintah. Pasar institusi terdiri dari sekolah, rumah sakit,
rumah perawatan, penjara, dan lembaga lainnya yang menyediakan barang dan jasa kepada orang-orang yang mereka urus. Seperti ada beberapa hal yang perlu mendapatkan perhatian. Yang pertama, anggaran yang rendah dan pelanggan yang kaptif. Yang kedua, cenderung diharuskan banyak pekerjaan administrasi serta lebih menyukai penawaran terbuka. Yang ketiga, penyesuaian penawaran dengan kebutuhan dan prosedur khusus. Keempat, negara memperlihatkan favoritisme kepada perusahaan nasional. Dan yang terakhir, birokrasi, regulasi, penundaan pengambilan keputusan, penggantian personel, pengadaan.